Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gabriela Rosa Teofani beserta dengan teman-teman SGDB 10. Pada kesempatan ini akan melakukan presentasi student proyek kami yang berjudul Clinical Science During End of Life in Palliative Patients. Berbicara tentang latar belakang dari student proyek ini, seperti yang kita ketahui bahwa pasien paliatif merupakan pasien yang dilihat dari kondisi, perawatan, dan juga pengobatan tergolong pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan. Sehingga kita perlu tahu tanda-tanda klinis terhadap pasien paliatif itu sendiri agar kita dapat melakukan perawatan berupa pendekatan terhadap pasien maupun keluarga pasien baik di rumah sakit, di hospice maupun di rumah agar kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien maupun keluarga tersebut. Kemudian berbicara tentang rumusan masalah yang akan kita angkat dalam student project ini terdiri dari beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana definisi dari akhir kehidupan pada pasien paliatif. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan. Yang ketiga adalah tanda secara fisik yang dapat kita temukan saat melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Yang keempat berupa manajemen apa yang bisa kita lakukan. Kemudian apakah terdapat tanda secara emosional dan juga spiritual yang kita peroleh saat melakukan pemeriksaan. Kemudian persiapan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan pasien di akhir kehidupan. Apakah terdapat nilai-nilai yang fokus pada pasien dan keluarga yang dapat kita berikan. Dan kemudian terdapat bagaimana cara kita untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bersangkutan dalam mendampingi pasien paliatif itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pilihan perawatan apa saja yang dapat menggantikan perawatan kuratif pada pasien paliatif. Untuk tujuan permasalahan sendiri, menjawab dari rumusan masalah yang telah kami paparkan sebelumnya, dan manfaat yang dapat diperoleh dari student project ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah secara akademis, di mana dapat menunjang dan menyediakan dasar secara teoritis untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pasien paliatif itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah secara klinis, sehingga kita dapat mengetahui dan memiliki perkembangan dalam penanganan pasien paliatif. Dan yang ketiga adalah dari bidang sosial, yaitu kita dapat meningkatkan kepedulian sosial kita. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Arya Novindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai definisi dari kata end of life. End of life ini merupakan sebuah kata yang sering digunakan namun tidak ada patokan untuk definisi aslinya. Maka daripada itu saya akan lebih menekankan pada sisi etimologis dari kata end of life. Di mana secara general end of life berarti sebuah bagian dari kehidupan manusia, dari manusia yang sedang terhambat atau mengalami kondisi yang fatal dan memiliki prognosis yang ambigu serta tidak diketahui. Dalam secara sistem, end of life dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang berakibatkan untuk pengobatan mandiri di mana ada hambatan bagi seseorang akibat kondisinya yang memiliki prognosis buruk dan diperkirakan memiliki hidup di bawah 6 bulan. Baik. Jadi secara etimologis end of life memiliki arti demikian. Perkenalkan, nama saya Visuka Corona Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 056. Jadi pemeriksaan fisik pada pasien yang menjelang kematian meliputi keadaan umum pasien, yaitu apakah pasien masih bisa berinteraksi dengan lingkungannya atau tidak, kemudian tanda-tanda vital ditemukannya takipnu, bradikardia atau hipotermia, kemudian pada kulit dapat ditemukan sianosis perifer atau ulcer, sedangkan pada bagian kepala ditemukan kelopak mata atau wajah yang jatuh. Selain itu, ada beberapa pola pernapasan yang berhubungan dengan kematian mendadak seperti apneic pauses, respirasi Cheyne-Stokes, dan respirasi Kussmaul. Dari kardiovaskuler bisa melihat distal ekstremitasnya untuk menilai perfusi dan status volume. Kemudian pada abdomen yaitu memeriksa suara usus, distensi, ada tidaknya asites. Pada pemeriksaan neurologis, apabila ditemukan adanya pupil yang melebar dan asimetris, biasanya menandakan adanya herniasi otak. Kemudian untuk menilai status mental, dilakukan pemeriksaan level kesadaran, keadaan afektif, dan sensorium. Selain itu, dievaluasi juga output urin pasien dan fesesnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 146 dari SGD B10
kelas KUB PSSKPD 2018. Sekarang saya akan menjelaskan untuk tanda-tanda fisikal orang yang akan mendekati ajalnya ataupun meninggal. Jadi ada beberapa tanda orang itu akan meninggal atau menemui ajalnya. Itu yang pertama adalah terjadinya coolness atau dingin di seluruh tubuhnya. Lalu yang kedua adanya peningkatan dari jam tidurnya. Lalu yang ketiga adalah disorientasi, mirip seperti delirium. Lalu keempat adanya berkurangnya kemampuan sekresi, bisa dalam keringat maupun buang air kecil. Lalu badannya merasa lemas, tidak bertenaga. Tidak ada nafsu makan maupun nafsu haus. Lalu pola nafas dari pasien tersebut berubah. Lalu yang terakhir tersedia nyeri yang cukup tidak mengenakan yang dirasakan oleh pasien. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agonga Widalaksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dari aspek fisik. Yang pertama untuk manajemen nyeri, biasanya pasien diberikan fentanyl patch, di mana untuk dosisnya sesuai dengan indikasi, dan selanjutnya dapat ditambahkan syringe driver dengan morfin atau tipe opioid lainnya. Selanjutnya untuk manajemen nausea dan juga vomiting, pasien biasanya diberikan emetik, dan pada kasus yang profuse maka pasien diberikan siklizin 50 mg atau diberikan haloperidol 1,5 mg secara subkutaneus. Untuk manajemen restless, agitasi, dan atau delirium, maka manajemen difokuskan pada penyebab utama gejala tersebut. Pada pasien yang mengalami agitasi, biasanya diberikan benzodiazepin secara regular. Kemudian untuk mencegah terjadinya rebound, maka diberikan midazolam secara subkutan. Dan untuk pasien yang mengalami delirium, maka diberikan haloperidol dan hindari penggunaan obat yang menyebabkan sedasi. Keempat, untuk respiratory tract secretion, maka manajemen diperlukan bersifat early. Karena pada kondisi late, maka pengobatan secara farmakologis biasanya tidak memberikan efek yang efektif. Untuk obat yang biasa digunakan, bisa hyosin butyl bromide dan hyosin hidrobromide. Kemudian untuk manajemen breathless-nya, maka pengobatan dilakukan secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk non-farmakologi biasanya difokuskan pada lingkungan tempat perawatan pasien, misalkan lingkungan harus tenang. Kemudian untuk farmakologi diberikan morfin 2,5 mg secara subkutaneus untuk pasien yang sebelumnya tidak mendapatkan opioid, dan untuk pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan opioid maka diberikan midazolam 2,5 mg secara subkutaneus. Pada kasus severe atau kasus terminal, biasanya pasien akan diberikan midazolam 5 mg subkutaneus, diulangi 2 kali selama 30 menit sampai pasien merasa tenang, kemudian ditambahkan syringe driver midazolam 20 mg per 24 jam. Mungkin sekian, akan dilanjutkan ke topik selanjutnya. Perkenalkan, saya Feminista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emosional dan spiritual sign at the end of life. Nah, jadi saat menghadapi proses kematian akan ada beberapa tanda emosional dan spiritual yang dialami pasien. Seperti yang pertama, making funeral plans and giving all the things they can give. Jadi biasanya pasien yang sudah mendekati kematian akan bicara bahwa setelah meninggal mereka mau seperti apa, seperti misalnya dikremasi atau dikubur. Terkadang pasien yang sudah siap juga akan memberi pesan terkait seluruh pengetahuan, wasiat ataupun peliharaannya. Kemudian yang kedua ada withdrawal symptoms. Jadi pasien juga akan mengalami gejala menghindar seperti tidak responsif ataupun koma. Selanjutnya yang ketiga adalah vision-like symptoms. Nah, jadi dalam kondisi ini biasanya pasien akan menyampaikan bahwa mereka melihat atau menemui hal yang umumnya tidak terlihat seperti teman atau kenalan yang telah meninggal dunia. Selanjutnya restlessness. Nah, kondisi ini biasa akan dialami oleh pasien yang merasa masih ada hal yang belum terselesaikan dalam hidupnya yang membuat mereka belum rela untuk pergi. Selanjutnya ada communication dan permission. Biasa dalam tahap ini pasien meminta beberapa waktu untuk komunikasi dengan keluarga atau bahkan orang terdekatnya. Di sini mereka ingin meminta support dan ditemani saat pergi. Nah, selanjutnya adalah saying goodbye. Nah, ini merupakan tahap akhir dari kepergian pasien. Di sini kita bisa membantu pasien dengan menggenggam tangannya dan berkata terima kasih ataupun meminta maaf ataupun kami sayang kamu. Perkenalkan, saya Niwayan Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen emosional dan spiritual. Jadi untuk dukungan secara emosional yang dapat kita lakukan adalah dengan menyediakan waktu untuk menemani pasien, mendengarkan dan berkomunikasi dengan pasien, di mana di sini pasien dapat mengutarakan segala perasaannya, baik itu perasaan cemas, sedih, bahkan mungkin ketakutan akan kematian.
Selain itu, kita juga sebaiknya menghargai setiap harapan yang disampaikan oleh pasien sehingga pasien merasa dimengerti dan merasa lebih tenang dalam menjalani hari-hari akhir kehidupannya. Selain itu, ada dukungan secara spiritual di mana di sini pasien dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian yang dirasakan oleh pasien sehingga dapat mewujudkan suatu kematian yang bermartabat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Angela Divana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi saya akan menjelaskan tentang preparation dari end of life planning. Jadi yang pertama, kita lihat dulu benefit dari preparation ini. Dapat memberikan benefit yaitu seperti kita bisa memfasilitasi pasien paliatif untuk aktif berpartisipasi dalam menentukan future mereka dan keluarga mereka. Juga pasien akan mengalami ketenangan jika mengetahui bahwa keluarganya itu dapat memenuhi wishes mereka atau keinginan mereka sebelum mereka tidak ada. Kemudian kita juga harus prepare masalah emosional pasien dan juga finansial. Pada emosional, kita mengharapkan keluarga untuk berkomunikasi kepada pasien tentang apapun yang mereka mau bicarakan dengan pasien ataupun apapun yang perlu pasien dengar. Selain itu juga kita perlu mempersiapkan finansial, yaitu mempersiapkan jika pasien memberikan warisan agar mengurangi stres anggota keluarga jika pasien sudah tidak ada nanti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Michelle dengan 3 digit NIM terakhir 085. Untuk poin kedua dari end of life planning adalah focus on patient's values and address patient's family conflict. Martabat adalah konsep penghormatan, otonomi, pemberdayaan, dan komunikasi, dan penting bagi seseorang untuk menjaga martabatnya sampai akhir hayat. Mengapa martabat dalam end of life care penting? Kurangnya perhatian dapat menyebabkan pasien kurang diperhatikan, kemudian menyebabkan hilangnya kesempatan pengobatan, lebih banyak kesalahan medis, dan keselamatan pasien yang terganggu. Penelitian telah membuktikan bahwa sebagian besar keluhan terhadap tenaga kesehatan bukan berasal dari kesalahan medis, tetapi karena kurangnya perhatian atau secara tidak langsung mengganggu martabat pasien. Bagaimana martabat bisa ditingkatkan? Yang pertama adalah tim perawatan paliatif harus mendorong rasa martabat, lebih memfokuskan pada pasiennya daripada penyakitnya. Kemudian, tim perawatan paliatif harus mengenal pasien dan disarankan menggunakan Patient Dignity Questions atau PDQ. Yang ketiga adalah mendorong tinjauan hidup pasien yang melibatkan intervensi psikoterapi. Terapi ini berfokus pada tugas-tugas konservasi martabat seperti menyiapkan dokumen warisan untuk orang yang dicintai dan sebagainya. Slide selanjutnya. Keluarga pasien akan menghadapi banyak masalah, mulai dari keputusan penting tentang kebutuhan perawatan medis hingga duka atas kehilangan. Manajemen kesulitan-kesulitan dapat menumbuhkan konflik keluarga. Konflik dalam keluarga dan pasien harus diatasi sebelum keluarga tidak bisa lagi menyelesaikan konflik dengan pasien. Berikut adalah beberapa langkah bagaimana keluarga dan pasien dapat terlibat dalam pertemuan atau in a meeting dalam perawatan paliatif. Yang pertama adalah rencanakan untuk mengatur pertemuan keluarga. Kemudian, terima dan klarifikasi tujuan dari pertemuan keluarga. Yang ketiga, ingatkan bahwa setiap anggota keluarga mengenali penyakit dan prognosis pasien. Yang keempat, lihat apakah setiap anggota keluarga setuju tentang tujuan pertemuan. Yang kelima, analisis kekhawatiran keluarga tentang manajemen gejala utama atau kebutuhan perawatan. Yang keenam, tentukan pandangan keluarga tentang prospeknya. Selanjutnya, jelaskan bagaimana setiap anggota keluarga mengatasi dan merasakan emosi, dan menjadi lebih terbuka bagi satu sama lain. Dan yang terakhir ialah, tentukan kekuatan keluarga dan buat komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Terima kasih. Lagi memperkenalkan saya Ratna Sri Armugam dengan 3 digit NIM terakhir 251. Baik, saya akan membahas tentang komunikasi antara anggota keluarga patient. Baik, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam hal ini. Baik, komunikasi antara anggota keluarga patient pada akhir hidup patient patient merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan cara yang tepat dan juga dengan menggunakan bahasa yang tepat kepada anggota keluarga.
Terus, komunikasi terakhir antara orang yang sakit parah dan anggota keluarganya mereka dapat membantu individu untuk memulai proses berduga sementara. Dan dengan komunikasi anggota keluarga dapat melanjutkan hidup setelah kematian orang yang tersayang tanpa penyesalan kerana tidak ada yang tidak diucapkan terlebih dahulu. Dan seterusnya adalah anggota keluarga sangat penting di akhir hidup kerana peran mereka dalam menunaikan sebagai pengambil keputusan dan tanggungjawab mereka dalam memenuhi keinginan akhir pasien adalah sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Georgina dengan 3 NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilihan perawatan dan juga penempatan pasien pada stadium akhir di palliative care. Jadi, perburukan kondisi pasien pada 24 jam terakhir ini berarti kita boleh mulai memikirkan untuk butuhnya perawatan di rumah, karena kebanyakan pasien menginginkan untuk menghabiskan waktu terakhirnya di rumah. Dan juga mungkin adanya multiple modification seperti barang-barang kesehatan yang mungkin kita perlu tempatkan di rumah, seperti untuk pasien-pasien dengan penyakit terminal seperti Alzheimer dan juga demensia jenis lainnya. Oleh karena itu penting untuk melakukan perencanaan dari awal-awalnya, karena penting untuk melakukan perencanaan dari awal itu supaya bisa langsung dipikirkan pada saat mendekati tahap akhir kehidupan pasien, sudah terencana dan sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Untuk life expectancy pasien juga perlu kita perhatikan, seperti apakah pasien bisa hidup dalam 6 bulan ini. Jadi akan kita langsung sarankan untuk melakukan hospice palliative care, karena bisa memberikan quality of life yang terbaik dan pasien bisa menikmati masa-masa terakhirnya dengan baik. Dan primary caregiver untuk hospice ini sendiri kita serahkan kepada keluarga, tapi dengan supervisi dari dokter dan juga mungkin multidisiplin yang sudah disiapkan oleh hospice palliative care tersebut. Dan juga nanti akan ada staff-staff yang selalu sedia di telepon dalam 24 jam. Dan hospice sendiri ini akan menyediakan spiritual dan emotional care sesuai dengan keinginan pasien. Dan juga nanti apabila nanti pasien sudah meninggal dengan baik, mereka akan menyediakan seperti konseling untuk keluarga pasien. Demikian, baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Akbar Faranda Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 092. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari SP ini. Jadi, definisi dari akhir kehidupan sangat bervariasi. Secara medis, akhir kehidupan adalah periode sebelum kematian alami manusia dari proses yang tidak bisa ditangani secara medis. Seseorang yang berada di akhir kehidupan bisa ditentukan secara objektif melalui pemeriksaan fisik, di antaranya pemeriksaan umum, vital sign, kulit, THT, respiratory, kardiovaskular, abdomen, muskuloskeletal, neurologis, status mental, dan ekstrakorporeal. Seorang yang berada di akhir kehidupan memiliki gejala fisik tertentu seperti rasa dingin pada kulit, penurunan kemampuan sekretorik, perubahan pola nafas, dan merasakan nyeri. Para tenaga kesehatan dapat mengatasi berbagai gejala fisik tersebut dengan tujuan bukan untuk mengobati penyakit utamanya, namun untuk meningkatkan kualitas hidup. Seorang yang berada di akhir kehidupan juga memiliki gejala emosional dan spiritual, seperti mulai memikirkan rencana kematian, gejala withdrawal, atau gelisah. Pada pelaksanaan permasalahan emosional, diantaranya adalah memberikan dukungan emosional oleh caregiver dan keluarga pasien, seperti mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi. Sedangkan untuk dukungan spiritual bisa dilakukan dengan melakukan ritual keagamaan sehingga pasien merasa damai serta kemudian mencapai kematian yang baik. Perencanaan akhir kehidupan seorang dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu persiapan, berfokus pada nilai-nilai pasien, dan menyelesaikan konflik interpersonal, berkomunikasi dengan keluarga pasien, dan perawatan serta penempatan pasien yang baik di akhir kehidupannya. Sekian SP dari B10, terima kasih.